Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa dan siswi yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar materi kelas 4 pelajaran 10, yaitu materi kisah keteladanan Wali Songo. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kisah teladan Wali Songo. Sebelum masuk ke pembelajaran, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, share, dan komen. Mari kita mulai belajarnya. Mohon diperhatikan ya. Anak-anak, gambar masjid di sini merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Oleh karena itu, masjid tersebut dinamai Masjid Menara Kudus. Untuk lebih mengenal tentang siapa Wali Songo itu dan kisah teladan apa yang dapat diambil dari mereka, kalian dapat mempelajari penjelasan berikut ini. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo atau 5M. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu 1. Main atau berjudi, 2. Ngombe atau mabuk-mabukan, 3. Maling atau mencuri, 4. Madat atau menghisap candu atau ganja, dan yang kelima madon atau berzina. 3. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah suluk wijil dan tembang tombok ati. 4. Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang, macapat, pangkur disebut sebagai ciptaannya. 5. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji.
Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Panangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. 6. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jitungan, dan delikan. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Ciptarasa pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Anak-anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga kalian bisa paham dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.